Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhirih. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar tentang kalimat takwa. Setiap khutbah Jumat, salah satu daripada rukun khutbah Jumat adalah supaya berwasiat tentang ketakwaan kepada Allah. Namun, apakah kita sudah mengetahui tentang tanda-tanda orang-orang yang memiliki sifat takwa? Di mana banyaknya Al-Quran menyebutkan tentang takwa itu sendiri, termasuk yang akan kita hadapi tentang Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian ini memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita melihat di dalam kitab Nasaihul Ibad tentang kriteria orang yang bertakwa menurut Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, khamsun min alamatil muttaqin. Ada 5 tanda orang ini dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Di samping tanda-tanda yang sudah dikriteriakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian daripada rizkinya mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, menurut Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan ada 5 tanda-tandanya. Yang pertama, alla yujalisa illa man yuslihuddin. Yang pertama adalah dia tidak bergaul, bergabung dengan berbagai macam komunitas kecuali komunitasnya ini yang akan memperbaiki dalam urusan agamanya. Karena dengan adanya pergaulan itu mewarnai daripada kehidupan kita sebagai umat manusia, makhluk sosial, sehingga mewarnai dalam kehidupan kita akan adanya teman-teman yang ada. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu akan mengikuti agama temannya. Falyanzur ila man kana huwa khaliluh. Maka dia haruslah dia berpikir, berangan-angan siapa sih teman yang terbaik dalam kehidupan dia yang akan mewarnai daripada kehidupannya. Ini manfaat untuk di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Dengan singkat, jelas, Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan bahwa dia tidak bergaul, yang pertama, yaitu dengan orang, kecuali orang itu ada andil kebaikan dalam urusan agamanya. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa itu idza asabahu syai'un 'azim minad dunya yarahu wabalan. Ketika dia mendapatkan perkara dunia datang kepada dirinya. Dunia telah datang kepada dirinya, harta datang, kedudukan datang, dianggap bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah suatu ujian yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan satu hal yang harus dibanggakan sehingga dia lupa kepada Allah. Datangnya harta itu datangnya dari mana dan kemana dibelanjakan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta. Sehingga ketika datangnya harta kepada para aulia Allah, bahkan para anbiya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadikan ini suatu hal yang harus diantisipasi. Jangan-jangan ini dunia melalaikan saya daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengganggu daripada nilai ketakwaan dia kepada Allah.
Yang ketiga, idza asabahu syai'un qalil minad din igtanama dzalik. Ketika dia mendapatkan perkara tentang amaliyah kebaikan dalam urusan agama, maka dianggapnya ini adalah suatu yang besar. Suatu yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kecilnya perkara agama itu anggap aja besar bagi orang-orang yang bertakwa, apalagi perkara yang memang besar yang dia dapatkan. Misalkan yang nggak biasa sholat duha jadi sholat duha, masya Allah, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan nilai amal luar biasa. Bisa berjamaah sholat 5 waktu, alhamdulillah, luar biasa. Mendapatkan nilai akhirat ini dianggapnya suatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Memang akhirat itu lebih baik, lebih kekal, lebih bagus daripada dunia. Ketika perkara akhirat telah datang kepadanya, kepada orang yang bertakwa ini, maka nilainya sangatlah besar sehingga dia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki anak misalkan, dia pandai dalam urusan dunia biasa aja, tapi kalau dia luar biasa menjadi misalkan anaknya hafizul Quran, ini adalah satu kebanggaan yang luar biasa, melebihi seorang yang memiliki dunia dan segala isinya sekalipun. Nah, ini orang yang bertakwa melihat perkara-perkara yang nilainya akhirat dianggapnya sesuatu yang sangat luar biasa. Itu tanda daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga. Yang keempat, la yamla'u batnahu minal halal khaufan min ayyukhalitahu haram. Tanda orang yang bertakwa yang keempat adalah ketika dia makan. Dalam urusan makan pun termasuk dalam masalah puasa. Puasa ini tidak sedikit orang yang ketika dia di siang hari berpuasa, tapi bagaimana ketika dia berbuka? Segalanya dimasukkan. Seakan-akan dia balas dendam karena sekali waktu makannya telah tergeserkan. Biasanya makan pagi, siang, malam. Ini pagi sudah pakai sahur, malamnya dengan berbuka, siangnya tidak, maka dia balas dendam, malam itu makannya luar biasa. Sesuatu yang tidak biasa, tidak ada di luar Ramadan, maka diadakan di dalam Ramadan. Kue, makanan, dan seterusnya. Kenapa? Karena adanya satu kali makan yang tergeserkan. Sehingga dia, Masya Allah, sedemikian rupa. Padahal, apa? Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perut yang diisi dengan perkara yang dipenuhi dengan perkara yang halal. Yang halal aja Allah nggak suka kalau berlebihan, apalagi perkara itu adalah haram. Nah, tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memenuhi perutnya. Kalau makan dia hati-hati, dia jaga betul, jangan sampai ketika kepenuhannya ini mengurangi nilai ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan ada campuran-campuran haram minimal. Kalau orang ini kebanyakan, apakah dia tidak memikirkan daripada orang-orang di sekitarnya? Ada yang perlu dibagi dan seterusnya. Masya Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ini mereka sedikit makannya, ya, sedikit daripada makannya, banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, awalul bid'ah di hadhil ummah asyiba. Bid'ah yang pertama untuk umat ini, yang utama sekali, yang pertama yang terjadi, sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah asyiba, perutnya gede. Kenapa? Kebanyakan makan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya yang keempat, kata Sayyidina Utsman, adalah mereka tidak berbuat hal yang demikian.
Yang terakhir, yang kelima adalah tanda orang yang bertakwa, wa yaran nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Mereka melihat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan mereka. Orang-orang yang bertakwa ini apa? Bahwa orang lain ini bagus semua. Artinya sangat berhusnudzon kepada orang lain. Si fulan bagus, si fulan bagus, si fulan bagus, si fulan bagus, 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 bagus. Yang enggak bagus itu siapa? Saya. Yang enggak bagus itu saya. Maka perkara yang utama yang menjadikan orang yang paling pintar di dalam surga, orang yang tinggi pangkatnya direndahkan oleh Allah, bahkan dikeluarkan daripada surga, itu adalah iblis laknatullah alaih. Kenapa? Karena perkataannya terbalik. Perkataannya apa? Perkataan yang sangat sudah kita pahami. Bahwasanya saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada dia. Masya Allah. Ini perkataan iblis laknatullah alaih. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan orang yang sudah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan ke dunia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sekarang? Kita yang nggak pernah memasuki surga, bau wanginya surga belum pernah tercium oleh kita. Ketika seorang merasakan, mengatakan bahwa ana khairun minhu, Masya Allah, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Bagaimana dia bisa mencium daripada baunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya-nya mengatakan bahwa untuk menghilangkan sifat bahwa aku lebih baik daripada dia, perkataan itu maka dibalik, mereka lebih baik daripada saya. Si fulan lebih baik daripada saya. Melihat orang tua lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia lebih tua umurnya, banyak amalnya. Lihat orang yang lebih muda, dia lebih sedikit dosanya, lebih banyak saya. Melihat bahkan orang yang gila. Orang yang gila ini tidak punya taklif karena kegilaannya, Masya Allah. Karena kegilaannya dia tidak punya taklif, tidak berjalan, dia misalkan tidak pakai baju, tidak menutup aurat, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Taklifnya hilang karena kegilaannya. Bagaimana dengan kita yang waras? Maka ketika seorang yang waras telah berbuat dosa, maka dosanya berjalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merupakan dosa yang tertuliskan untuk catatan buku amalnya. Begitu juga melihat hewan. Hewan nih yang najis ya apa itu? Anjing. Maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, kalau kamu lihat anjing, katakan anjing itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Anjing najis, tetapi dia bukan termasuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing bukan termasuk yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai waquduhan nas. Waquduha bukan menjadi waqud, bukan menjadi bahan bakarnya api nerakanya Allah. Maknanya ketika seorang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilainya lebih tinggi dari segala sesuatu yang Allah hinakan. Tetapi ketika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilai kita, maaf bahasanya, lebih buruk daripada anjing sekalipun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga ini manfaat untuk kita semua, untuk pribadi saya dan kita semua, semoga bisa mengamalkan dan menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.